Ya itu kan bangsat-bangsat, yang namanya preman beragama itu bangsat di mana-mana. Sama dengan FPI yang bangsat, itu juga kelompok-kelompok Minahasa itu bangsat. Mereka lah yang akan menghancurkan bangsa ini. Kak Armando ini dikenal tokoh toleransi begitu ya, yang selalu mendengung-dengungkan toleransi dan lain sebagainya, anti radikalisme. Tapi kenapa dicari-cari loh di medsos katanya, ini mana tokoh-tokoh yang katanya NKRI toleransi, ketika musola dibakar begitu kan di Minahasa Utara, kok hilang begitu katanya? Musola dibakar itu memang langsung kok ditangani oleh polisi. Jadi memang ini sama aja dengan misalnya orang bertanya kenapa saya nggak ngomong soal Jiwasraya, tapi saya menyerang Yasona soal PDIP itu. Ya beda, kalau yang Yasona kan memang jadi kasus. Jadi artinya memang orang harus memperjuangkan, mempermasalahkan itu. Jiwasraya ya udah selesai, udah ketahuan dan ditangkap. Ya, tapi kan nggak sesimpel itu kan. Oh enggak simpel, tapi artinya negara sudah berperan melakukan sesuatu. Nah dalam kasus yang di Minahasa ini, orang-orangnya udah ditangkap kok. Jadi udah nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya sebaliknya, begitu loh ditanyakan misalnya yang dibakar itu gereja, kayaknya 7 hari 7 malam ini Kak Armando akan posting begitu. Karena 7 hari 7 malam nggak diapa-apain. Masa meskipun Oh iya, kalau yang namanya gereja dilarang itu misalnya di dekat rumah saya Yasmin itu, sampai sekarang bertahun-tahun dia nggak bisa mendirikan gereja. Tapi kan nggak dibakar ya. Nggak boleh mendirikan gereja itu sama busuknya dengan membakar gereja. Bayangkan orang mau beribadat, kepengen punya gereja, itu dilarang. Ya apalagi ini dibakar sama karena alasannya yang sama dan dibakar dirusak gitu. Tapi, harusnya ini sangat menyentuh. Enggak, itu enggak. Pertama-tama ini bukan masjid, ya harus disebut juga. Ini ada preman-preman Kristen, fundamentalis Kristen yang sama aja dengan fundamentalis Islam. Jadi agama tuh kalau nggak pakai akal sehat, jadinya fundamentalis, jadinya konservatif, jadinya bawaannya kebakar di mana-mana. Makanya yang kita tolak tuh bukan cuma soal fundamentalisme Islam, fundamentalisme Kristen yang di mana-mana berlaku, itu juga harus dilawan. Cuman di Indonesia yang terbanyak adalah, ya karena mayoritasnya adalah umat Islam, apa yang terjadi adalah yang lebih mengemuka adalah gerakan-gerakan Islam yang menindas umat Kristen. Tapi kalau sebaliknya nih Kak Armando nggak merasa kayak ditutup-tutupi gitu kalau tau di... Enggak dong. Nggak terus nggak ada yang komen gitu. Waktu Tolikara saya bicara dong, yang di Papua, ya nggak ada cerita. Saya ini dulu juga jadi korban dari konservatisme Islam, konservatisme Kristen. Di zaman-zaman tahun 80-an 90-an, kita kan berhadapan dengan rezim yang ketika itu anti-Islam. Betul-betul anti-Islam. Misalnya saja saya waktu itu di FISIP UI, itu harus memperjuangkan berdirinya musola yang ditolak oleh wakil dekannya yang kebetulan beragama Kristen. Jadi kita harus memperjuangkan hak orang untuk beribadat. Begitu juga. Jadi kita kedua belah pihak ya, nggak boleh pilih-pilih. Kalau begitu yang nggak boleh sholat, kalau kita nggak bisa misalnya saya membela orang Kristen. Tapi Kristen. nggak komen sama sekali tuh saya cek tuh kayaknya. Yang mana? Ya soal yang pembakaran ini. Ya orangnya langsung ditangkap. Nggak langsung. Langsung. Saya itu hari itu udah dapat informasi. Saya tanya gimana perkembangannya. Ya, sekarang mereka udah ditangkap, mereka udah minta maaf. Ya itu kan bangsat-bangsat, yang namanya preman beragama itu bangsat di mana-mana. Sama dengan FPI yang bangsat, itu juga kelompok-kelompok Minahasa itu bangsat. Mereka lah yang akan menghancurkan bangsa ini. Karena mereka itu... Maksudnya FPI yang rusak dong, kalau nggak rusak nggak bangsat dong. FPI yang rusak, itu kan yang iya, bangsat-bangsat. Jangan disebut general. Oh enggak, kalau buat saya sih FPI itu organisasi preman bangsat. Memang nggak bisa diterima. Meskipun bantu-bantu bencana. Lah bantu-bantu bencana sih, orang-orang Nazi juga dulu bantu-bantu bencana. Terus orang Yahudi dibunuhin 1 juta. Padahal nggak ada yang dibunuh sama FPI sekarang ya, nggak ada yang dibunuh. Siapa? Ya, apa gerakan-gerakan anti Ahmadiyah di mana-mana mati orang-orang Ahmadiyah itu, walaupun barangkali tidak atas nama FPI ya. Tapi gerakan-gerakan Islam konservatif ini ya semacam ISIS tapi dalam bentuk yang lebih sederhana juga ada di Indonesia. Tapi let's be fair, ini nggak cuma terjadi pada agama Islam. Sebelum ini ke tema tadi, coba dikomentarin ini ke Armando ini. Iya, itu artinya di belakang psikologi publik kita, ketegangan sosial itu berlanjut terus. Dia eksplosif karena ada soal agama, eksplosif karena ada soal public policy yang buruk. Jadi basisnya tetap ketegangan sosial tuh. Itu cuma faktor picu segala macam tuh. Nah sialnya setiap kali faktor-faktor itu terlihat jelas, lalu orang termasuk pers berupaya untuk cari konteksnya tuh.
Kenapa yang ini diiyain, kenapa yang ini enggak? Kenapa yang ini dilarang, yang sana bukan? Jadi pers juga sebetulnya ikut ada semacam kenikmatan untuk menunggu ujung dari perdebatan itu apa. Jadi pers menunggu itu terbakar sebetulnya. Jadi saya kira kalau negara mengambil alih lebih cepat, ya pers akan dengan sendirinya mengutip poin negara tuh. Tapi Ya, Pak Rocky melihat ada semacam kecenderungan ke salah satu pihak nggak? Artinya radikalisme ini lebih dicondongkan ke Islam gitu. Padahal kan yang non-Islam juga radikal juga begitu. Oh, kan? kalau itu terjadi, karena saya dengar misalnya Istana ngomong terus-menerus soal radikalisme, Mahfud MD ngomong, Muldoko ngomong, Tito ngomong, dan frame-nya itu memang ke Islam. Jadi itu kesalahan negara untuk mengolah public relation-nya sendiri kan. Jadi dengan sendirinya orang menganggap ke kita lagi dong serangannya. Ya, orang defensif kan. Jadi saya juga ingin agar supaya negara ini coba rada sehat otaknya tuh kalau mau bikin statement itu kan. Dan kasih kesan bahwa itu imparsial statementnya tuh. Kata radikal itu udah ditempelkan sebagai stigma, ganti kata itu. Kan nggak bisa dihapus lagi kan, dalam memori kita itu udah berbekas tuh. Nanti besoknya direvisi, enggak itu yang kita maksud, tidak. Itu publik udah keburu masuk di dalam psikologinya bahwa yang dituduh adalah kita tuh. Jadi posisi ketertuduhan itu dengan sendirinya dia akan defensif. Pada saat yang berikut dia akan ofensif lagi kan. Sikap pemerintah misalnya Tolikara begitu kan juga tidak segera makan diundang di istana atau gimana itu kan. Nah itu kan juga orang menjadi wah kok jadi perlakuannya beda ya kalau. Gini, saya lihatnya begini nih. Saya mau selain negara, sekaligus selain mereka yang bereaksi hanya untuk dapat sensasi karena ingin mengadu domba. Sebenarnya bukan mengadu domba, tapi ingin melihat efek yang lebih dramatis itu. Kalau bisa nanti ada duel argumen, Ade Armando, Rocky Gerung, siapa lagi itu. Kan itu sensasi yang palsu kan. Jangan nuduh saya loh ya, saya nggak jadi sensasi. Rahma Sarita selalu ingin berada di belakang sensasi karena dia substansi ya. Jadi akibatnya pemerintah itu nggak tahu apa yang mau dia ucapkan. Jadi coba didik PR pemerintah ini, juru bicara presiden, Kementerian Dalam Negeri, KSP, dia nggak punya bahasa yang mampu orang tahu. Oke, ini bahasa imparsial tuh, bahasa yang netral atau bahasa yang menyejukkan kan. Mahfud MD juga berkali-kali itu bahkan bahasa tubuhnya kelihatan kan. Kan orang punya intuisi untuk mengetahui. Begitu radikal statementnya langsung celana cingkrang apa begitu. Jadi kan orang tahu alamatnya kemana nih, yang celana cingkrang siapa, yang di masjid diawasi khutbahnya siapa begitu kan. Dan tidak berlaku di sebaliknya, di gereja-gereja tidak berlaku. Ya mungkin karena lain komunitasnya. Ceramah-ceramah khutbah di gereja juga nggak diawasi Ya, begitu kan. soalnya. Padahal kan mungkin juga kan di gereja ada radikalisme, bukan begitu tuh Kak Armando. Jadi kenapa kok arahnya itu? Kalau buat saya sih memang fair aja, negara tuh harus selalu hadir begitu ada gerakan-gerakan yang mengancam keberagaman, kebebasan ya dimanapun. Jadi begitu ada misalnya di Papua atau di Minahasa, di Manado, dimanapun ada upaya untuk mengancam kebebasan beragama, orang mau sholat nggak boleh, orang nggak boleh sholat Jumat, orang nggak boleh pakai jilbab contohnya. Kalau itu terjadi, maka itu negara harus hadir. Ya. Nah sebaliknya juga begitu. Begitu Ahmadiyah itu diusir-usir di mana-mana, begitu dia sekarang masih hidup di pengasingan di bukan. Apa namanya? Yang saya pertanyakan tadi semacam stigma begitu lah. Jadi khotbah masih ada upaya menstigmatisasi begitu loh. Saya sih menganggap bahwa memang itu terjadi gara-gara terlalu lama dibiarkan kelompok-kelompok preman beragama seperti tadi. Akhirnya sekarang orang demikian marahnya sehingga ketika diberi kesempatan maka memang akan keluar tuh serangan terhadap kelompok-kelompok tersebut. Jadi buat saya stigma itu ya terjadi ya karena memang kelakuan kelompok-kelompok tersebut memang seperti show off bahwa kami ini berkuasa. Misalnya sekarang ada upaya pendirian gereja di beberapa tempat, kemudian masyarakat di sana mengatakan pokoknya di daerah kami ini kita mayoritas muslim, kita menolak pendirian gereja. Itu show off banget. Itu menurut saya negara harus langsung bilang nggak bisa, Anda harus mengizinkan pendirian gereja. Apa urusannya sampai Anda mengatakan karena kami mayoritas Islam maka kami menolak pendirian gereja. Negara harus hadir di mana-mana terhadap siapapun. Saya setuju terhadap siapapun. Jadi kalau stigma itu memang itu kenyataannya begitu ya, bahwa memang seperti itu begitu, bahwa memang kelompok Islam ini kan yang tertuduhnya ini bahwa memang radikal begitu. Oke, itu fakta itu kita mesti uji. Dia bisa dihentikan sebetulnya kalau
pemerintah itu tidak memanfaatkan efek echo chamber itu. Jadi stigma ada, yang kena stigma bereaksi, pemerintah tambahkan amplitudonya tuh. Sehingga berlangsung terus tuh, saling pantul di antara ruang tertutup kan. Kan mesti ada outlet tuh, ada ventilasi tuh. Nah ventilasi itu adalah kemerdekaan pers. Ventilasi itu adalah kebebasan orang buat bertengkar di dalam talk show semacam ini. Jangan diedit-edit, biarkan ngalir, nanti orang lihat sendiri itu ujungnya tuh. Jadi Ini katanya Rocky Gerung aja udah mulai dilarang ngomongnya di TV ya. ya sinyal-sinyal begituan juga Curcol. terasa tuh. Ya curcol memang begitu. Begitu, itu kan bukan lagi curcol. Ini betul-betul itu persis yang dia katakan, bahwa ketika Rocky Gerung berbicara berbeda, tiba-tiba saja dia dilarang untuk bicara. Itu persis. Ya memang itu yang terjadi kan. Tapi kan kalau di Sarita tetap diundang kan. Coba tadi ini ada Twitter masuk ke saya tuh. Ini saya teman saya tidur, dia posting, dia bilang, yang posting Twitter itu bilang begini, saya menyesal Rocky Gerung akhirnya memang memutuskan untuk tidak lagi bertwitter karena dia sudah dibayar ratusan miliar supaya nggak mengkritik pemerintah tuh. Itu diedarin. Untung saya tidur baca, dia bilang itu apa namanya? Enggak, dia ini ngibul apa lagi, ini fitnah apa lagi gitu. Jadi begitu yang terjadi kan. Twitter saya dirampas, sekarang dibalikin tuh, bahwa saya memang tidak bertwitter lagi karena udah dibayar gitu kan. Ngapain? Jadi soal semacam itu dikaitin lagi dengan soal Pak Laoli yang orang Nias marah itu, yang saya nggak, betul-betul Twitter saya dirampas, jadi saya nggak punya alat untuk bertengkar di media massa itu. Tapi kan bisa buat lagi sebenarnya. Iya kan, yang buat itu pasti orang yang ingin pojokin saya. Bisa buat akun lagi. Ya, saya lagi nggak punya kepentingan bikin akun itu kan, karena menganggap itu juga permainan insinuasi di media massa itu makin lama bikin dungu publik yang tidak punya kewaspadaan lagi untuk memisahkan mana berita, mana yang di-create sebagai berita. Sama halnya dengan TV-TV, talk show juga kadang-kala terasa bahwa ini dikendalikan tuh dengan segala macam cara siksak, tapi saya tahu ini ada yang bilang itu ada perintah dari langit. Oke, kita tahu siapa yang ada di langit sekarang kan gitu-gitu. Jadi sekarang lebih banyak di talk show saja ya. Ya, lebih banyak di berita. Online. Enggak, artinya gini, ini the beauty of zaman sekarang adalah, oke, bukan lo apa, Anda bisa menghentikan suara siapapun di media massa besar, tapi kan bisa juga lolos di berbagai tempat. Kayak begini, Rahma mengundang Rocky barangkali tidak punya Twitter, tapi dia Rahma mengundang dia untuk bicara di YouTube. Di YouTube ditonton oleh puluhan ribu, 100 ribu, 200 ribu. Itu the beauty of demokrasinya itu di situ. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi